Kalau kita ngomongin Einstein, pasti yang kebayang gambar ini kan? Rambut acak-acakan, tatapan jenaka, si jenius ikonik. Tapi, di balik poster dan kutipan-kutipan terkenalnya, siapa sih Albert Einstein sebenarnya? Jadi yuk, kita coba lupain dulu mitosnya dan kita gali, apa sih sumber kejeniusiannya yang sejati? Jawabannya, kayaknya bakal bikin kalian kaget deh. Oke, kita mulai dari sini ya. Ini bukan pujian loh, ini keluhan dari salah satu profesornya Einstein, Heinrich Weber. Dari awal aja udah kelihatan kan, gambaran murid teladan yang sempurna itu langsung hancur berantakan. Ini nunjukin seorang anak muda yang ya ampun keras kepala banget dan gak mau gitu aja nurut sama otoritas. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Sifat keras kepalanya ini sebuah kelemahan yang harusnya diperbaiki, atau jangan-jangan justru ini rahasia di balik semua penemuan hebatnya? Ayo kita bedah bareng-bareng. Buat ngejawab itu, kita harus mundur dulu ke awal. Jauh sebelum dia jadi terkenal di seluruh dunia, Einstein muda itu udah nunjukin jiwa pemberontaknya. Disinilah, di masa mudanya, bibit-bibit pemberontakan intelektual itu mulai tumbuh. Jadi di satu sisi, kita punya sistem pendidikan zaman itu yang kaku banget. Harus disiplin, harus hafalan, ikutin aja aturannya. Nah, di sisi lain, ada metodenya Einstein. Dia tuh lebih milih belajar sendiri di rumah, yang dia sebut dengan semangat suci. Dia ngabisin waktu baca karya fisikawan-fisikawan hebat kayak Kirchhoff dan Hertz, dan yang paling penting, dia mempertanyakan semuanya. Dan pemberontakannya ini bukan cuma omong kosong loh. Buktinya tuh jelas banget dari tindakannya. Dia manggil profesornya Herr Weber, bukan Herr Profesor. Wah, itu pelanggaran etika banget zaman dulu. Dan bikin dosennya kesel. Dia sengaja bolos kelas yang menurut dia ngebosenin. Dan puncaknya, di umur 16 tahun, dia ngambil langkah super drastis, ngelepasin kewarganegaraan Jermannya. Ini bukan sekedar kenakalan remaja biasa. Ini tuh udah jadi pola penolakan terhadap otoritas. Dan ini nih yang nunjukin sesuatu yang penting. Perjalanannya tuh nggak selalu mulus. Banyak yang nggak tahu kalau Einstein itu pernah gagal loh di percobaan pertamanya masuk kuliah. Jago banget di matematika sama sains, itu udah pasti. Tapi, di pelajaran pengetahuan umum, dia gagal total. Ini jadi pengingat buat kita semua. Kalau seorang jenius pun punya kelemahan dan pernah jatuh bangun juga. Anjing pemales, kebayang nggak sih yang ngomong ini Hermann Minkowski, salah satu profesor matematikanya sendiri. Kenapa? Karena Einstein sering banget nggak masuk kelasnya Minkowski yang lebih susah, soalnya dia ngerasa lebih baik belajar dengan caranya sendiri. Jadi apa yang dilihat gurunya sebagai kemalasan, sebenarnya itu adalah fokus yang luar biasa kuat pada apa yang dia minati. Jadi kalau kita lihat timelinenya, polanya kelihatan jelas banget kan? Pemberontakan itu bukan cuma fase sesaat. Itu tema yang terus ada sepanjang hidupnya, dari mulai gagal ujian sampai nanti menantang dasar-dasar fisika itu sendiri. Nah, sikap pemberontak inilah yang pada akhirnya ngebawa dia ke puncak pencapaiannya. Kita bakal lihat gimana semangat nonkonformis ini meledak menjadi teori relativitas, sebuah tindakan pemberontakan ilmiah paling dahsyat yang bakal ngejungkir balikin pemahaman kita tentang alam semesta. Tapi revolusinya itu nggak dimulai di lab yang canggih dengan alat-alat mahal. Nggak sama sekali. Revolusi itu terjadi di dalam kepalanya. Senjata terhebatnya itu ya imajinasinya, yang bikin dia bisa ngelakuin apa yang disebut eksperimen pikiran, buat mempertanyakan asumsi paling dasar soal realitas. Ini eksperimen pikiran yang dia bayangin waktu masih remaja. Coba ikutin saya deh. Bayangin kamu lagi ngebut secepat cahaya, persis di samping seberkas cahaya. Dari sudut pandang kamu, cahayanya bakal kelihatan diem kan? Tapi, menurut hukum fisika dari Maxwell, itu mustahil. Cahaya itu selalu bergerak dengan kecepatan cahaya. Nah, paradoks inilah yang bikin dia sampai pada kesimpulan yang gila. Kalau kecepatan cahaya nggak bisa berubah, berarti ada hal lain yang harus berubah. Dan hal itu adalah ruang dan waktu itu sendiri. Dan dari paradoks itulah lahir relativitas khusus. Lewat teorinya, Einstein dengan berani ngebuang ide soal ruang dan waktu yang absolut, yang udah jadi pilar fisika Newton selama ratusan tahun. Sebaliknya dia bilang, semuanya relatif. Nggak ada tuh jam universal atau penggaris universal. Pengalaman kamu soal waktu dan ruang itu tergantung dari gerakan kamu. Ini benar-benar tindakan pemberontakan murni terhadap fisika yang udah mapan. Dampaknya luar biasa besar. Cuma dari satu makalah, dia bukan cuma merevisi fisika,
Dia menghancurkannya. Seluruh konsep eter, zat gaib yang dulu dipercaya ngisi ruang, langsung dihapus begitu aja. Dia benar-benar ngebangun ulang pemahaman kita tentang realitas dari nol. Oke, setelah ngegulingin Newton, Einstein kan jadi ikon baru nih, jadi pilar otoritas ilmiah. Mungkin kalian mikir, oke, disinilah kisah pemberontakannya selesai. Tapi ternyata jiwa pemberontak itu bukan sesuatu yang bisa dimatiin gitu aja. Bahkan ketika kamu udah jadi sang ikon itu sendiri. Ironisnya, setelah dia jadi simbol otoritas, Einstein malah berhadapan dengan sekelompok pemberontak baru, para pelopor mekanika kuantum. Dan tebak apa naluri pertamanya? Skeptis. Disinilah terjadi pertarungan intelektual besar berikutnya. Fisika kuantum yang dipimpin oleh Niels Bohr nawarin alam semesta yang aneh, yang serba kemungkinan, di mana realitas itu baru ada kalau kita amati. Wah, ini bertentangan banget sama keyakinan Einstein yang paling dalam, yaitu alam semesta yang teratur dan bisa diprediksi, di mana hukum alam itu pasti, bukan acak. Dan Einstein nggak nahan-nahan kritiknya. Dia nyebut salah satu penemuan besar di mekanika kuantum sebagai telur kuantum yang besar. Dia, si pemberontak asli, sekarang malah jadi pihak yang skeptis dan konservatif terhadap teori baru yang radikal ini. Dan ini dia kutipannya yang paling ikonik. Ini bukan argumen soal agama ya, ini adalah pernyataan keyakinan ilmiahnya. Buat dia, gagasan kalau alam semesta itu pada dasarnya diatur oleh kebetulan itu nggak bisa diterima. Dia ngabisin sisa hidupnya buat ngebuktiin kalau fisika kuantum itu belum lengkap. Dia memberontak lagi, kali ini melawan ketidakpastian yang justru pernah dia bantu lepaskan. Jadi, kita udah lihat kan pemberontakannya seumur hidup, melawan guru, melawan Newton, dan bahkan melawan revolusi kuantum. Ini ngebawa kita balik ke pertanyaan awal. Apa sih sebenarnya sumber kejeniusan Einstein? Jawabannya bukan cuma soal otaknya yang lebih besar, tapi tentang pola pikirnya. Dan disinilah semuanya nyambung. Sikap nonkonformisnya di bidang sains itu bukan sifat yang berdiri sendiri. Itu berakar dari keyakinan filosofisnya yang paling dalam tentang pentingnya kebebasan individu. Dia percaya cuma dengan mempertanyakan otoritas dan berpikir untuk diri sendiri, terobosan sejati bisa terjadi. Pada akhirnya, mungkin Einstein sendiri yang bisa merangkumnya dengan paling pas. Kejeniusannya itu bukan kekuatan super dari lahir, tapi rasa ingin tahu yang nggak ada habisnya. Ditambah keberanian untuk nggak pernah nerima jawaban, ya emang begitu dari sananya. Ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan. Warisan Einstein itu bukan cuma sekumpulan rumus, tapi sebuah pola pikir. Jadi, apa kebenaran yang udah diterima begitu aja di dunia kalian? Entah itu di sains, seni, atau kehidupan sehari-hari, yang mungkin perlu ditantang oleh seorang pemberontak yang penuh rasa ingin tahu?